Halo, apa sudah dengar suara saya? Sudah, Terdengar, Bapak. Pak. Sudah, Oke, Bapak. oke. Ini kita balik lagi ya. Ini mohon maaf dulu, ini karena ada kendala teknis di Meet. Karena di Meet ini ternyata saya juga nggak bisa nulis. Sebenarnya saya berencana tadi ingin memberikan kalian materi terkait ini ya, contoh-contoh dan juga tahapan pengerjaannya. Cuma ternyata tadi menggunakan Google Meet malah responnya lambat banget. Jadi terpaksa saya menggunakan Zoom, walaupun Zoom ini dibatasi hanya 40 menit saja. Oke, kita lanjut saja ke contoh soal ya. Mudah-mudahan ini udah masuk semua. Nah, sekarang kita masuk ke contoh-contohnya dulu ya. Saya akan memberikan contoh penerapan angka-angkanya untuk yang kasus nomor 1 ini. Misalkan saya punya suatu bilangan, anggaplah bilangannya itu 5 pangkat 3 dikali dengan 5 pangkat 2. Maka di sini kalau misalnya perpangkatan, kemudian di sini perkalian, dan angka dasarnya sama, maka hasil pangkatnya itu dijumlahkan. Jadi 5 pangkat 3 plus 2. Itu hasilnya adalah 5 pangkat 2. Kemudian, di sini untuk yang, ini contoh nomor 1 ya. Jadi, kalau angkanya sama, kemudian dikalikan pangkatnya, itu dijumlahkan. Kalau yang nomor 2, misalnya saya punya suatu angka, misalkan di sininya 7 pangkat 8 dibagi dengan 7 pangkat 3. Maka di sini hasilnya adalah 7 pangkat 8, 8 dikurangin 3. Sehingga hasilnya adalah 7 pangkat berapa? 8 kurang 3. 7 pangkat 5. 7 pangkat 5 ya. Pak. Oke. Pak. Nah, selanjutnya di sini untuk yang nomor 3. Yang nomor 3 di sini kan kita menggunakan sifat A pangkat P, kemudian dipangkatkan lagi dengan Q. Contohnya di sini kalau misalnya saya punya suatu angka, andaikan di sini angkanya 9 pangkat 6, kemudian dipangkatkan lagi dengan 3. Sehingga di sininya jadi 9 pangkat 6 dikalikan dengan 3. Jadi sehingga 9 pangkat 6 kali 3, yaitu 18. Kalau yang contoh keempat, ini kan berarti kan dua buah bilangan yang berbeda dipangkatkan semua. Jadi ini kan sebenarnya bisa kita pisah. Jadinya yaitu misalkan saya punya dua buah bilangan 2 dikali 3. Kemudian dipangkatkan dengan 5. Ini sebenarnya sama aja kalau saya pecah menjadi 2 pangkat 5 dikalikan dengan 3 pangkat 5. Jadi ini. Selanjutnya untuk yang nomor 5 ini, ini kalau yang tadinya perkalian sekarang pembagian. Jadi kalau misalnya pembagian atau pecahan seperti ini kemudian dipangkatkan, maka pembilang dengan penyebutnya juga dipangkatkan. Jadi seperti ini. Misalkan jangan A deh, misalkan 4. 4 kemudian per 3 dipangkatkan dengan 7. Maka ini setara dengan 4 pangkat 7 dibagi dengan 3 pangkat 7. Selanjutnya di sini yang nomor 6 ya. Nomor 6 ini merupakan sifat inverse. Ini yang biasa sering kita temui di masa-masa sekolah kita. Ini sifat yang paling penting. Kenapa? Karena ini kan ada beberapa kasus di mana kita pengennya suatu pangkat itu bentuknya tidak boleh pecahan, tapi pengennya pangkatnya berupa negatif. Bahkan ada yang sebaliknya, ingin dibentuk dalam bentuk pecahan ya, tapi nggak boleh pangkatnya negatif. Jadi bisa berkebalikan. Tapi di sini dengan catatan A-nya itu tidak boleh bernilai 0. Nah, contohnya di sini untuk yang keenam. Untuk yang keenam, misalkan saya punya suatu bilangan, misalkan 8 pangkat min 4. Ini sebenarnya bisa kita tulis jadi 1 per 8 pangkat 4. Jadi di sini yang awalnya pangkatnya negatif, jadinya bisa dibuat positif dengan catatan harus dibuat pecahan.
Untuk sampai 6 sifat ini ada yang mau ditanyakan dulu? Saya Bapak. Ya, siapa? Siti Nuraini ya? Ya, Ya. yang nomor 1 kan itu 5 pangkat 3 Iya, dikali 5 pangkat 2. Kan iya. bisa dijadikan 5 pangkat 3 tambah 2 jadi sama dengan itu 5 pangkat 2-nya dari mana Bapak? Oh iya, ini saya salah nulis. Harusnya 5 pangkat 5 ya. Iya, ya. Terima kasih koreksinya. Iya Bapak. Saya bingung ini dari tadi loh, kok ada 2 dari mana? Oke, terima kasih Siti Nuraini untuk koreksinya. Ya. Ada lagi silakan kalau ada yang mau ditanyakan ya. Ini pada nyatet gak nih? Ini harusnya pada nyatet juga nih ya. Tapi Iya Pak, lebih nyatet Pak. oke. Sebenarnya juga selain kalian sambil nyatet ya, ini juga kebetulan saya nggak tahu ini apakah ada yang terkendala masuk atau enggak ya. Kalau misalnya emang ada terkendala yang masuk gak bisa masuk, ini kebetulan kalau pakai Zoom saya enaknya itu bisa ngerekam ya. Jadi kalau ngerekam kan alias kan saya nunggu dulu rekamannya selesai baru saya bisa upload ke kalian. Jadi nanti kalau suatu saat kalian butuh materi yang emang kebetulan di pertemuan tersebut saya harus pakai video Zoom, ya kalian bisa nonton langsung. Jadi bisa diulang sampai dicatat ya. Baik Pak. Oke. Oh iya Pak. Iya Pak. Saya nulis di mana lagi ya? Untuk yang sifat nomor 7. Ini nomor 1, 2, 3 bisa saya hapus dulu? Bisa Pak. Bisa ya? Bisa Pak. Oke, saya hapus untuk yang sifat nomor Bisa Pak. 1, 2, 3 dulu. Ya. Nah, jadi untuk yang 2 nomor 7 dan nomor 8. Nah, sekarang untuk nomor 7, ini sebenarnya untuk nomor 6. Ya. Kalau nomor 6 kan tadi kan pengennya suatu pangkat negatif dibuat ke positif, tapi dalam bentuk pecahan. Nah, sekarang kebalikannya. Ini bentuknya positif, tapi dalam kondisi pangkatnya itu negatif di pecahannya. Contoh kita baik aja di soal yang nomor 6. Kalau misalnya saya punya yang nomor 7 ini, itu adalah 8 pangkat 4. Jadi 8 pangkat 4 itu bisa kita sederhanakan jadi bentuk lainnya 8 pangkat min 4. Nah, jadi ini yang nomor 7 contohnya. Kemudian untuk nomor 8, nah yang nomor 8 ini memang sering banget ya yang berhubungan dengan akar-akar. Jadi kalau misalnya suatu bilangan dipangkatkan dengan suatu pecahan, P per Q, maka bisa kita bentuk dalam bentuk akar seperti ini. Contohnya untuk yang nomor 8, itu kalau misalkan saya punya bentuknya itu 3 pangkat 5 per 2. Jadi bentuk lainnya itu adalah akar dari 3 pangkat 5, di sininya angka 2. Nah, contoh lainnya, kalau misalkan bentuknya itu adalah 7 pangkat 2 per 3, maka di sininya akar, kita tuliskan di sininya 7, kemudian pangkatnya 2, di sininya 3. Jadi itu ya. Kemudian untuk yang soal nomor 9, kalau misalnya akar P dari A kali B, itu bisa kita pecah ya. Jadi sama nomor 9 ini. Nomor 9 ini sebenarnya hampir mirip sekali dengan yang nomor 4 ini. Ini mirip. Ya. Jadi untuk yang nomor 9 contohnya kalau misalnya saya punya suatu bilangan misalkan ini angka 3. Angka 3 kemudian di sininya perkalian antara 2 dikali 8. Maka ini bisa kita pecah menjadi akar 3 dari 2 dikalikan dengan akar
3 dari 8. Untuk nomor 10 juga sama ya, cuma bentuknya pecahan. Jadi kalau misalnya untuk nomor 10 ini kita bisa bentuk menjadi seperti ini. Untuk nomor 10. Misalkan di sininya 7, di sininya misalkan 64 per 16. Maka ini sama aja kita pecah jadi akar 764 per akar 7, di sininya 16. Oke, kekecilan. Nah itu. Selanjutnya untuk yang nomor 11 ya. Untuk yang nomor 11 ini salah satu sifat perpangkatan yang paling unik. Kenapa disebutnya paling unik? Karena berapapun bilangannya dipangkatkan dengan 0, selalu hasilnya adalah 1. Ini yang selalu ada dalam banyak kasus. Kalau apapun dipangkatkan dengan 0, hasilnya adalah 1. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Dari ke-11 sifat fungsi eksponen ini? Bapak jelasinnya pelan-pelan ya. Oh, ada kecepatan ya saya ya? Iya, Oke. Pak. Oke, kalau misalnya kecepatan, oke, jadi saya jelaskannya agak sedikit lambat ya. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan dulu. Coba saya ingin minta satu orang buat menyelesaikan berapa nilai dari, dalam bentuk sederhananya ya, berapa nilai dari 13 pangkat 0. Berapa? 1. Oh ya, oke. Tadi udah kejawab Melania ya. Jadi ini kalau apapun bilangannya dipangkatkan dengan 0, hasilnya adalah 1. Ya. Oke. Bisa saya lanjut untuk ke contoh-contoh soal yang lain? Bisa, Pak. Oke. Pak. Oke, saya lanjut ke contoh soal berikutnya. Saya hapus dulu semua gambar-gambar saya di sini. Oke, saya scroll ke atas. Nah, di sini, di buku ini dia menjelaskan kalau misalnya bentuknya ada ini, sesuatu bilangan dipangkatkan dengan fungsi sama dengan 1, maka kalian cukup selesaikan fx sama dengan 0. Nah, jadi di sini keterangannya adalah jika A pangkat fx sama dengan 1 dengan A lebih dari 0 dan A tidak sama dengan 0, maka fx sama dengan 0. Jadi maksudnya itu adalah kalau A ini dengan catatan A-nya harus lebih dari 0 dan tidak boleh bernilai 0. Mungkin kalau kalian baca agak sedikit bingung. Ini maksudnya apa sih? Nah, daripada kita mungkin baca ini nggak kelar-kelar, kita lihat aja maksud dari nomor 1 ini. Kita lihat di contoh soal berikutnya. Nah, di sini tentukan himpunan penyelesaian dari 3 pangkat 5 X dikurangin 10 sama dengan 1. Nah, di sini kalau kita lihat dari pembahasan di bukunya ini, pertama, 3 pangkat 5X dikurangin 10 sama dengan 1. Ini berarti kan di tahapan baris pertama, itu kalian tuliskan dulu soalnya. Kemudian,
di baris kedua, di buku ini bilang 3 pangkat 5X dikurangin 10 sama dengan 3 pangkat 0. Nah, ini kira-kira kenapa ya? Kenapa kok bisa di sini 1, kok di sini jadinya 3 pangkat 0? Ada yang bisa bantu? Karena pindah posisi, Pak. Pindah posisi, kayaknya kan nggak ada yang dipindah posisi di sini. Ya. Di sini kalau misalnya kita lihat di sifat nomor 11 sebelumnya, ya, di sifat nomor 11 ini kan tadi dia bilang bahwa sesuatu dipangkatkan dengan 0, itu kan hasilnya adalah 1. Ya. Nah, jadi di sini maksudnya adalah hasil apapun angkanya 1, itu pasti dia dipangkatkan dengan 0. Nah, jadi di sini kita tuliskannya 3 pangkat 0. Sekarang yang jadi pertanyaannya adalah kenapa di sininya itu 3? Di sininya kenapa 3? Karena di bagian kirinya aja udah 3. Jadi maka di sebelah kanannya harus 3 juga. Jadi 3 pangkat 0. Seperti itu. Nah, sekarang kalian perhatikan baik-baik. Di sini kan angkanya udah 3. Di sini juga udah 3. Maka kita cukup fokus yang jadi pangkatnya aja. Jadi kita tuliskan di sininya 5X dikurangin 10 sama dengan 0. Maka jadinya 5X sama dengan 10. Akibatnya, kan berarti kan kita bagi 5 ya, kedua ruasnya, jadi X sama dengan 2. Jadi itu yang dimaksud dengan penjabaran yang dari di buku ini. Nah, untuk contoh lainnya, misalkan saya punya contoh, kita punya soal, andaikan soalnya itu adalah 2 pangkat 8X ditambah 32 sama dengan 1. Berarti untuk yang pertama adalah kalian, ini kan misalkan kalian sudah menuliskan soal lagi di jawaban kalian. Tahapan berikutnya adalah kalian tuliskan lagi di sini 2 pangkat 8X ditambah 32. Maka di sininya sama dengan berapa di sininya jadinya? 2 pangkat 2 2 pangkat 0. pangkat 0. Nah, kenapa 2 pangkat 0? Karena di sininya udah 2. Maka di sebelah kanannya juga 2. Di sininya pangkatnya 0. Nah, karena di sininya sudah 2, di sininya juga udah 2, sama-sama 2, jadi kita fokus ke pangkatnya. Sehingga menjadi 8X plus 3, 2, sama dengan 0. Selanjutnya 8X sama dengan min 32. Sehingga kedua ruas dibagi dengan 8 menjadi min 32 dibagi 8 hasilnya 4. min 4. 4. Jadi ini jawabannya ya. Ada yang mau ditanyakan dulu sampai sini? Silakan kalau ada yang mau ditanyakan ya. Itu maksud dari contoh untuk yang nomor ini ya. Maksud dari sifat nomor 1 ini kalau ada kasus seperti itu. Kalau tidak ada, saya lanjutkan ya untuk nomor berikutnya. Untuk soal berikutnya, ini kalian perhatikan ya, perhatikan baik-baik bahwa di bagian sini, kalau misalnya kedua ruas ini bilangannya sama, tapi pangkatnya di ruas kiri berupa fungsi, yang ruas kanan berupa suatu bilangan, maka kalian fokus penyelesaiannya yang di pangkatnya aja seperti ini. Nah, sekarang kita lanjut aja ke contoh soal ya, supaya kita bisa memahami alur cara penyelesaian soal-soalnya ini.
Nah, pertama, tentukan himpunan penyelesaian dari 5 pangkat 2x min 1 sama dengan 625. Yang B, 2 pangkat 2x min 7 sama dengan 1/32. Nah, sekarang kita lihat ya nomor A dulu. Kita fokus yang di nomor A. Nomor A ini kan di baris pertama, kita tuliskan lagi 5 pangkat 2x dikurangin 1 sama dengan 625. Dan di sini 5 pangkat 2x min 1 sama dengan 5 pangkat 3. Ini 5 pangkat 3 ada yang tahu dari mana? 2x ditambah min 1 kan, Pak? Ditambah min 1. Kayaknya bukan deh. 2 ditambah 3 ya? Bentuk sederhana berpangkat dari 625, Pak. Ini kan bentuk sederhana dari 625 ya. Oke. Terus di sini bentar, kok kayaknya saya agak ngejanggal ya dari 625 ini ya. Soalnya 5 pangkat 3 harusnya kan 125 ya, Pak? 125 kan. Itu mungkin 25, Pak. Harusnya itu 25 pangkat 2. Ini kan 25 pangkat 2 kan ya harusnya ya. Ini kan juga bisa ya 25 pangkat 2 ya. Kalau 25 pangkat 2 itu kan sederhananya jadi 5 pangkat 2 600. dipangkatkan lagi 2 kan. Jadi 625 kan ya. Kan gini nih. Iya, Pak, benar. Kan 5 pangkat 1, 5. 5 pangkat 2 berarti kan 5 kali 5 sama dengan 25. 25. 5 pangkat 3 itu kan berarti 5 kali 5 kali 5. 5. Berarti kan 125 kan? Nah, 5 pangkat 4, 5 kali 5 kali 5 kali 5. Kali 5. Berarti Iya. 625. Iya, berarti ini di Iya. bukunya ada yang salah. Ini harusnya 5 pangkat 4 ini. 4. Ini di bukunya ada yang salah ini. Oke, berarti ini 5 pangkat 4 ya. Nah, berarti di sini 5 pangkat 4. Jadi di sininya, karena di sini 5-nya udah sama, di kanannya juga udah sama, jadi kita fokus ke pangkatnya aja. Sehingga di sini 2x min 1, di sininya harusnya 4 ya. 4. Jadi di sini 2x sama dengan 5 ya harusnya. Dan di sini x-nya menjadi 5/2. Jadi itu harusnya ya. Ini di buku ada yang dikoreksi dulu ini. Ada yang mau ditanyakan dulu? Untuk yang A. Kalau tidak ada, coba kita selesaikan yang B dulu ya tanpa kita lihat buku ya. Nah, kalau kita tanpa lihat buku, berarti pertama saya hapus dulu yang ungu-ungu di sini. Nah, sekarang kita fokus ke penyelesaian yang ada di sini. Pertama, kita tuliskan 2 pangkat 2x min 7 sama dengan 1/32. Berarti di sini kita tuliskan ulang 2 pangkat 2x min 7 sama dengan, nah ini berarti gimana ini? Kalau misalnya kita bingung di sininya ya, kita tuliskan dulu yang 32-nya ini. 32 itu sebenarnya 2 pangkat berapa? Lima ya? Nah, kita coba ya. 5 ya. Nah, kalau misalnya ada yang belum tahu, berarti kan 2 pangkat 1, 2. 2 pangkat 2, 2 kali 2, berarti 4. Berarti 2 pangkat 3, 2 kali 2 kali 2, 8. 2 pangkat 4, 2 kali 2 kali 2 kali 2, 16. Berarti 2 pangkat 5, 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2. Iya benar, berarti 32 ya. Oke. Karena di sini 32 berarti di sininya 2 pangkat 5. Nah, ini kan bentuknya kan nggak bagus nih. Ya,
2 pangkat 2x min 7 sama dengan 1 per 2 pangkat 5. Kita kan pengennya supaya yang di kiri 2, yang di kanan 2. Tapi yang kanannya ini kan harus dalam bentuk 2 biasa, dalam artian bukan pecahan. Jadi kita ubah ke bentuk biasanya, yaitu 2 pangkat 2x min 7 sama dengan 2 pangkat berapa jadinya? Min 5 ya? Min 5. Iya, jadi di sininya min 5. Nah, selanjutnya karena di kirinya sama, di kanannya sama angkanya, di sini juga angkanya sama, maka kalian cukup selesaikan pangkatnya. Jadi akibatnya 2x min 7 sama dengan min 5. Jadi di sini tinggal 2x sama dengan min 5 dikurangin 7. Kalau pindah ruas berarti positif kan ya? Iya. Nah, jadi 2x sama dengan berapa? 2. Sehingga x-nya sama dengan 1. 2 bagi 2. Berarti 2 bagi 2, 1 kan ya? Iya. Oke. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Bapak, itu kenapa jadi min 5? Ini kenapa jadi min 5? Ingat sifat ini ya. Jadi perlu diingat. Jadi kalian harus ingat sifat ini. Jadi ingat ya. Kalau misalnya kalian ketemu 1 per A pangkat P, ini kan berarti sama aja dengan A pangkat min P. Ini yang harus kalian ingat sifatnya. Jadi itu ya. Ada lagi? Silakan. Bapak, Syifa mau bertanya. Iya, silakan Syifa. Itu kan yang jawaban yang A, kan hasilnya X sama dengan 5 per 2. Kalau misalnya hasilnya udah nggak bisa dibagi, kayak gitu aja, Pak. Iya, gitu aja. Ya mau gimana lagi? Karena kan 5 bagi 2 kan nggak bisa disederhanakan lagi, kecuali kalau misalkan di soal itu dimintanya desimal. Oh ya, Pak. Jadi kalau desimal, baru bisa kita menyelesaikan soalnya. Seperti itu. Silakan ada lagi, boleh ya. Ini pentingnya kita belajar di matematika, kalian harus menguasai sifat-sifat yang ada di matematika ya. Jadi misalnya kenapa bisa hasilnya seperti ini, kenapa hasilnya bisa seperti itu, ya karena kita harus menguasai sifat ini ya. Kalau kita sudah menguasai sifat ini untuk penyelesaian matematika, insya Allah bisa diselesaikan dengan mudah. Memang harus kuncinya adalah banyak latihan. Kalau kalian lihat dari polanya ini, kalian ketemu kasus yang seperti ini terus, saya jamin kalian akan bisa menyelesaikannya. Oke, bisa kita lanjut lagi? Bisa, Pak. Iya, Pak. Bisa, Pak. Oke, kalau bisa saya hapus untuk ke langkah berikutnya. Ini sebenarnya di buku juga ada. Ya. Nah, sekarang bentuk ketiga. Nah, yang bentuk ketiga ini lebih unik ya. Di sini udah ada keterangan 10 menit lagi ya. Nah, di sini untuk yang A ya, di sini 9 pangkat X kuadrat ditambah X itu sama dengan 27 pangkat X kuadrat dikurangin 1. Yang B 25 pangkat X plus 2 sama dengan 0,2 pangkat 1 min X. Nah, jadi kalau misalnya kebetulan kalian ketemu sifatnya bisa disederhanakan, ruas kiri dengan ruas kanan ini dengan bilangan basis yang sama, maka kalian cukup selesaikan sesama pangkatnya saja. Ini. Nah, sekarang kita akan mencoba untuk kasus yang nomor A dulu.
tanpa lihat buku dulu ya. Tanpa lihat buku, di sini dia mengatakan bahwa 9 pangkat X kuadrat tambah X sama dengan 27 pangkat X kuadrat kurang 1. Nah, sekarang saya tuliskan dulu, mudah-mudahan waktunya belum habis ya. Pada nomor A bisa pas 10 menit. Nomor A, 9 pangkat X kuadrat ditambah X sama dengan 27 pangkat X kuadrat kurang 1. Nah, ini kira-kira bisa nggak kita menyamakannya ruas kiri supaya 27-nya juga sama-sama bilangan 9. Kira-kira 9 pangkat berapa supaya hasilnya 27? Ada yang bisa? Mungkin nggak sih? Enggak kayaknya, Pak. Nggak bisa kan ya? Nah, kalau misalnya nggak bisa, kita coba bilangan yang kecilnya dulu. Kalau 2 pangkat berapa hasilnya 9 juga nggak mungkin kan? Apalagi 2 pangkat sesuatu, supaya hasilnya 27 nggak bisa. Nah, kalau 3 pangkat sesuatu hasilnya 9, nah ini mungkin. Berarti 3 pangkat berapa supaya hasilnya 9? 3 pangkat 3 pangkat 2. Nah, ini 3 pangkat 2. Jadi di sini kita kalikan dengan X kuadrat tambah X. Jadi di sini saya berikan warna supaya ini bentuk sederhananya. Kemudian berarti di sini 3 pangkat berapa supaya hasilnya 27? 3. 3 pangkat 3 pangkat 3, 3 Pak. pangkat 3. Nah, berarti di sini baru saya tuliskan. Di sininya X kuadrat kurang 1. Nah, sekarang kalian perhatikan baik-baik di sini. Karena di sininya angka 3-nya sama, di sininya juga di sini angkanya 3-nya sama, maka kalian fokus ke bagian perpangkatannya aja. Jadi kita tuliskan di sininya, yaitu menjadi 2 pangkat X kuadrat tambah X sama dengan 3 pangkat X kuadrat dikurangi 1. Tinggal dikalikan aja kan ya. Nah, kita kalikan 2 dikali X kuadrat, jadi 2X kuadrat ditambah 2X sama dengan 3X kuadrat dikurangi dengan 3. Nah, karena bentuknya kuadrat, ya kalian sudah paham terkait persamaan kuadrat ya. Jadi yang namanya bentuk persamaan kuadrat kita pindah ruas ke kiri semua. Jadi di sini gimana penyederhanaannya, yaitu jadi 2X kuadrat. Jadi di sini 3X kuadratnya kan pindah ruas ya. Jadi min 3X ditambah 2X. Min 3-nya kan pindah ruas. Jadi plus 3 sama dengan 0. 2X kuadrat dikurangin 3X kuadrat. Minus X kuadrat. Min X kuadrat. Min X kuadrat. Ditambah 2X ditambah 3 sama dengan 0. Kira-kira bentuk gini bisa dikali faktorkan nggak? Agak sulit kan yang melakukan pemfaktorannya ya, karena di sini A-nya aja kan negatif ya. Nah, supaya kita bisa memfaktorkan, berarti di kedua ruas dikalikan dengan negatif. Dikalikan dengan negatif 1 ya, benar ya. Jadi di sini jadi X kuadrat dikurangin 2X dikurangin 3 sama dengan 0. Sekarang X kali berapa? Iya. Nah, sekarang jadi ini negatifnya hilangkan ya. Nah, sekarang kalian cari di sininya berapa ya, cari pemfaktorannya ini. Berapa ditambah berapa supaya hasilnya min 2, tapi berapa dikali berapa supaya hasilnya min 3. Kali berapa? Ya. Bentar, Kak. Yo, silakan dicari. Cari faktornya. X min 3 sama X plus 1. Min 3 sama plus 1.
Kalau min 3 sama 1 berarti, iya benar ya, min 3 sama plus 1 ya. Jadi min 3, min 3 sama plus 1. Tadi udah benar. Min 3 sama plus 1. Nah, berarti kan kita cari nilai X-nya ya. Berarti kita nyari X-nya yang ini. Berarti X min 3 sama dengan 0. Sehingga X-nya bernilai 3. Nah, kalau yang ini, X plus 1 sama dengan 0. Sehingga X-nya sama dengan min 1. Min 1. Nah, jadi untuk nomor A, kita sudah dapat himpunan penyelesaiannya, yaitu HP dalam kurung kurawal min 1,3. Nah, ini merupakan jawaban yang kita inginkan di bagian nomor A. Ya. Kenapa saya tuliskan min 1 dulu, baru 3, kenapa nggak 3 baru min 1? Karena ya namanya himpunan penyelesaian, itu bilangan yang paling rendah itu kalian tuliskan di bagian kiri. Yang paling kiri paling rendah, yang kanan paling besar. Itu ya. Silakan ada yang mau ditanyakan dulu. Ini Zoom-nya saya masih ada waktu 2 menit ya. Nanti kalau udah habis berarti kita masuk lagi ya dengan link yang sama. Silakan sebelum saya lanjut ke B. Pak, Nanda mau nanya. Ya, boleh silakan Nanda. Itu min 3 dari mana ya, Pak? Min 3. Yang ini. Yang pemfaktoran ini. Ya. Jadi min 3 itu kan kita lihat dulu nih. Kita kan ingin mencari berapa ditambah berapa supaya hasilnya min 2. Ya, yang ini. Ini berapa ditambah berapa hasilnya min 2, tapi berapa dikali berapa supaya hasilnya min 3. Jadi kan kita cari suatu bilangan P ditambah Q hasilnya min 2, tapi P dikali Q hasilnya min 3. Berarti kan kita harus cari pemfaktorannya. Kalau ingin tahu cari pemfaktorannya bagaimana, kita cek bilangan terbesar di sininya itu angka berapa. Nah, ini kan pembilang paling besar itu, di sini kan min 3. Berarti kita list faktor-faktor dari angka 3. Ya. Faktor-faktor dari 3, min 3 itu kan berarti ada min 3, kemudian min 1, kemudian 1 sama 3. Berarti kan kita coba satu-satu dulu. Min 3 dengan min 1, berarti kan min 3 tambah min 1, hasilnya 4, nggak mungkin. Min 3 dengan 1, berarti min 3 tambah 1, cocok min 2. Min 3 dengan 1 berarti min 3 kali 1. Min 3 cocok. Nah berarti yang kita ambil adalah yang ini. Min 3 sama 1. Nah ini yang jadi faktornya. Yang jadi nilai P dan ini yang jadi nilai Q. Nah ini sebenarnya pemfaktoran ini materinya SD ini sebenarnya. Ya. Cuman ini masuk ke bilangan bulat. Jadi mencari pasangan perkaliannya. Ini Zoom-nya udah mau habis. Ini juga nanti sekalian kita masuk lagi sesi baru ya. Kita tunggu sambil out ya.